Oke baik, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Peregrina Gilardino De Comete dengan NIM 23115885. Saya berasal dari Universitas Amikom Yogyakarta. Ya teman-teman, di sini saya memiliki tugas tes lingkungan bisnis. Yang pertama itu kami dibagi beberapa tema dalam mempresentasikan tugas-tugas tersebut. Yang pertama yaitu tentang lingkungan pendidikan, kedua teknologi, ketiga sosial budaya, dan masih banyak lagi. Di sini saya memilih tentang lingkungan bisnis dalam pendidikan. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai. Di sini yang pertama adalah pengertian lingkungan bisnis dalam pendidikan. Lingkungan bisnis pendidikan adalah konteks di mana lembaga-lembaga pendidikan beroperasi sebagai identitas bisnis. Ini mencakup semua faktor pengelolaan, operasi, dan pertumbuhan lembaga pendidikan secara ekonomis. Faktor ini yang mempengaruhi cara lembaga pendidikan beroperasi, beradaptasi, dan tumbuh dalam konteks ekonomi dan industri pendidikan yang dinamis. Oke, slide pertama. Slide yang kedua, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis dalam pendidikan. Yang pertama adalah persaingan. Teman-teman, persaingan itu bukan hanya ada di pasar saja, maupun di pendidikan pun ada. Persaingan yang pertama itu adalah persaingan antar lembaga pendidikan untuk menarik siswa, staf pelajar, dan sumber daya lainnya merupakan faktor kunci dalam lingkungan bisnis pendidikan. Faktor yang kedua, tren industri. Perkembangan teknologi, perubahan demografi, dan tren pendidikan secara umum memiliki dampak besar terhadap lingkungan bisnis pendidikan. Faktor yang ketiga itu perubahan teknologi. Kemajuan teknologi, terutama dalam hal pembelajaran online, platform e-learning, dan alat pembelajaran digital lainnya, mempengaruhi cara lembaga pendidikan memberikan layanan pendidikan dan berinteraksi dengan siswa. Yang ketiga adalah kebutuhan siswa. Preferensi, harapan, dan kebutuhan siswa juga merupakan faktor penting dalam lingkungan bisnis pendidikan. Oke, kita masuk ke slide yang ketiga, yaitu kelebihan dari bisnis dalam pendidikan, yaitu kebutuhan terus meningkat. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan perubahan dalam tuntutan pasar kerja, kebutuhan akan pendidikan tambahan dan program pelatihan terus akan meningkat. Kelebihan yang kedua itu reputasi dan branding. Lembaga pendidikan yang berhasil dapat membangun reputasi yang kuat dan yang dikenal luas, yang dapat meningkatkan daya tarik dan kepercayaan siswa, orang tua, maupun yang lain. Yang ketiga, pasar yang stabil. Dan pendidikan juga memiliki pasar yang stabil. Permintaan akan pendidikan cenderung stabil, bahkan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ini dapat memberikan kestabilan pendapatan bagi orang-orang yang memiliki lembaga pendidikan. Tetapi di kelebihan ini, lembaga pendidikan juga memiliki kekurangan, teman-teman. Kekurangannya itu yang pertama itu persaingan yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, pembangunan infrastruktur pendidikan itu makin banyak, dan di situ menimbulkan persaingan yang kuat antara lembaga pendidikan. Ini menyebabkan tekanan untuk menarik siswa dan menjaga relevansi program-program mereka. Yang kedua, ketergantungan pada ketersediaan dana. Contohnya seperti dana BOS atau di setiap lembaga-lembaga sekolah itu, ketergantungan lembaga pendidikan pada biaya pendaftaran. Contohnya pada
pendaftaran siswa dan dana publik dapat membuat mereka rentan fluktuasi ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah. Yang ketiga adalah regulasi yang ketat. Regulasi yang ketat dapat dari pemerintah dan lembaga akreditasi dapat meningkatkan biaya operasional yang menyulitkan adaptasi terhadap perubahan pasar atau kenaikan harga pendidikan. Slide yang berikut adalah lembaga-lembaga yang menerapkan bisnis pendidikan. Yang pertama, lembaga konsultasi pendidikan. Lembaga konsultasi pendidikan merupakan sebuah perusahaan konsultasi pendidikan yang menyediakan layanan-layanan konsultasi, penasihatan, dan manajemen sekolah. Juga merupakan contoh lembaga yang menerapkan lingkungan bisnis pendidikan. Lembaga yang kedua adalah lembaga universitas, sekolah dasar, SMA, SMP. Ini yang menerapkan institusi pendidikan formal dasar, menengah tinggi, dan perguruan tinggi menerapkan lingkungan bisnis pendidikan. Mereka menawarkan program-program akademik dan non-akademik kepada siswa-siswi dengan menggunakan model bisnis yang beragam seperti sekolah negeri, sekolah swasta, internasional, dan lain-lain. Lembaga yang terakhir adalah lembaga pendidikan online. Seiring berjalannya waktu teman-teman, sekarang sudah mulai muncul banyak sekolah-sekolah online atau kelas-kelas online yang bertebaran di banyak media sosial. Media sosial itu pendidikan online. Contoh yang pertama, pendidikan online EdTech merupakan sebuah perusahaan EdTech yang menyediakan platform pembelajaran online, konten digital, dan aplikasi pendidikan. Juga merupakan contoh lembaga yang menerapkan lingkungan bisnis pendidikan. Teman-teman, dari semua yang presentasikan tadi, saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.